Bayangkan sejenak, sejarah Orde Baru yang kita kenal dibangun di atas narasi tunggal, bahwa Partai Komunis Indonesia adalah dalam tunggal peristiwa G30S. Namun, semakin dalam arsip dan kesaksian lama digali, semakin banyak pula celah yang memperlihatkan fakta-fakta berbeda. Salah satu pertanyaan yang jarang disentuh dalam sejarah resmi adalah, apa sebenarnya hubungan Soeharto dengan Partai Sosialis Indonesia? Dan mengapa detail kecil tentang jaringan intelektual, kelompok diskusi, hingga persahabatan tak resmi di awal karir militernya bisa menjadi kunci memahami tragedi 1965? Kalau Anda ingin tahu sisi sejarah yang jarang dibahas di sekolah, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang. Aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini biar lebih banyak orang tahu narasi alternatif sejarah kita. Kontak awal dari Patok ke Seskoat. Peter Daleskat dalam tulisannya Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno tahun 1965-1967 menyinggung satu detail penting. Soeharto menjalin kontak dengan Brigjen Soeharto ketika ia menjadi siswa di Seskoat, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Soeharto kala itu menjabat sebagai Wadan Wagub Seskoat, dikenal sebagai salah satu perwira yang punya simpati terhadap gagasan-gagasan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Dari titik itulah Soeharto mulai disejajarkan dengan perwira-perwira AD yang dianggap terbuka pada gagasan PSI, sebuah partai yang meski kecil secara elektoral, memiliki pengaruh intelektual dan ideologis yang besar di kalangan elit sipil maupun militer. Namun, jejak keterhubungan Soeharto dengan lingkaran sosialis ternyata lebih tua daripada itu. Beberapa sumber menyingkap bahwa sejak awal kemerdekaan, sekitar tahun 1945-1946, Soeharto telah ikut dalam kelompok diskusi Patok, Yogyakarta. Forum ini diprakarsai oleh Johan Syaruza, seorang tokoh muda yang sebelumnya aktif dalam gerakan bawah tanah anti-Jepang. Patok bukan sekadar obrolan santai. Ia merupakan tempat pertemuan antara para ex-laskar, intelektual muda, dan pemuda ideologis yang membicarakan arah Indonesia merdeka. Disinilah titik menarik muncul. Peserta kelompok diskusi Patok ternyata mencakup nama-nama yang kelak akan memainkan peran besar dalam sejarah Indonesia. Syam Kamaruzaman, misalnya, yang kemudian dituduh sebagai otak G30S dan dieksekusi oleh rezim Orde Baru, pernah hadir di forum ini. Subono Mantovani, seorang komandan Kompi Brigade Ekspedisi Garuda Mataram, juga bagian dari lingkaran tersebut. Dan tentu saja, ada Soeharto muda yang kala itu masih berpangkat rendah namun sudah menampilkan insting politiknya dengan merapat pada forum-forum yang berisi perbincangan serius tentang ideologi dan strategi perjuangan. Fakta mencolok muncul beberapa dekade kemudian. Subono, yang pernah duduk satu forum dengan Soeharto dan Syem, secara spontan mengenali wajah Syem ketika melihat foto reproduksi buronan G30S yang ditampilkan dalam sidang Mahmilub. Reaksi ini bukan sekadar pengakuan personal, tetapi bukti bahwa tokoh-tokoh yang kelak berada di dua kubu yang berseberangan, Soeharto di puncak kekuasaan Orde Baru dan Syem di kursi terdakwa G30S, pernah berada dalam lingkaran pertemuan yang sama di Yogyakarta. Keterlibatan Soeharto dalam forum Patok menunjukkan bahwa sejak awal ia tidak berdiri di luar pusaran perdebatan ideologi. Justru sebaliknya, ia sudah terbiasa berada di ruang-ruang yang mempertemukan pemuda-pemuda dengan gagasan besar, sosialisme Syahrir, komunisme Musso dan Aidit, serta nasionalisme Soekarno. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah keterlibatan Soeharto sekadar kehadiran pasif seorang perwira muda, atau justru bagian dari pembentukan jaringan politik awal yang kelak ia manfaatkan untuk bertahan dan naik ke tampuk kekuasaan? Jika ditarik garis, keterlibatan Soeharto dalam Patok hingga kedekatannya dengan Soeharto di Seskoat memperlihatkan kontinuitas. Dari seorang perwira muda di Yogyakarta hingga menjadi perwira menengah di Bandung, ia tetap berinteraksi dengan lingkaran yang dekat dengan PSI. Pola ini sulit dianggap kebetulan. Ia tampak seperti benang halus yang sejak awal mengikat Soeharto dengan jejaring sosialis, meski pada akhirnya ia muncul sebagai pemimpin yang justru menghabisi ruang gerak lawan politiknya, baik PKI maupun PSI, demi menancapkan hegemoni Orde Baru. Dugaan infiltrasi, agen ganda dalam tubuh PKI? Keterkaitan antara Soeharto, PSI, dan lingkaran diskusi awal di Yogyakarta menimbulkan satu hipotesis yang berani. Apakah figur-figur tertentu dalam PKI, terutama Syem Kamaruzaman, sebenarnya bukan sekadar kader murni partai, melainkan agen infiltrasi yang ditanam oleh Soeharto? Harold Deutsch,
Seorang pengamat barat secara terbuka mencurigai bahwa Syam Kamaruzaman bisa jadi adalah agen ganda. Dugaan ini bukan tanpa alasan. Syam sejak muda sudah dikenal dalam lingkaran patok bersama Soeharto. Ia bukan figur yang muncul tiba-tiba dalam tubuh PKI, melainkan memiliki sejarah interaksi dengan kalangan militer dan aktivis non-komunis. Fakta bahwa ia bisa menanjak dalam struktur organisasi PKI hingga menjadi salah satu tokoh kunci Biro Khusus organisasi bawah tanah PKI yang sangat rahasia, membangkitkan kecurigaan bahwa keberadaannya di sana memiliki agenda lebih dari sekadar loyalitas ideologi. Jika hipotesis ini benar, maka narasi resmi Orde Baru tentang G30S sebagai pemberontakan sepihak PKI menjadi jauh lebih kompleks. Bisa jadi peristiwa 30 September 1965 bukan murni ekspresi politik PKI, melainkan hasil dari sebuah operasi intelijen yang penuh infiltrasi, provokasi, dan manipulasi. Dalam konteks Perang Dingin, pola semacam ini bukan hal asing. CIA maupun KGB sama-sama dikenal melakukan infiltrasi ke organisasi lawan untuk memancing langkah salah atau bahkan menciptakan alasan bagi tindakan represif. Pertanyaan yang tak kalah penting, mengapa Soeharto, yang pada malam 30 September relatif diam dan baru muncul keesokan paginya sebagai tokoh penyelamat, terlihat begitu siap mengambil alih kendali? Jika Syam benar-benar memiliki keterhubungan lama dengan Soeharto, skenario agen ganda menjadi semakin masuk akal. Indikasi lain juga memperkuat kecurigaan ini. Biro Khusus PKI, yang dipimpin langsung oleh Aidit dan beroperasi secara terpisah dari struktur resmi partai, relatif sedikit diketahui bahkan oleh sebagian besar anggota PKI sendiri. Syam sebagai operator kunci di tubuh Biro Khusus justru menempatkan dirinya pada posisi paling strategis untuk menggiring langkah partai. Jika ia memang membawa agenda infiltrasi, maka seluruh gerakan PKI menjelang tahun 1965 bisa dikendalikan untuk menjerumuskan partai ke dalam jebakan besar, terlibat dalam aksi militer yang justru memberi legitimasi penuh bagi Angkatan Darat, terutama Soeharto, untuk menghancurkannya. Kecurigaan ini tentu tidak bisa dipisahkan dari fakta bahwa setelah G30S, Soeharto bergerak cepat dan sangat sistematis. Ia mampu memobilisasi pasukan, menguasai komunikasi, dan merebut legitimasi politik hanya dalam hitungan jam. Langkah ini sulit dipercaya semata-mata lahir dari improvisasi. Lebih masuk akal bila sudah ada perencanaan jangka panjang yang melibatkan jaringan lama, termasuk orang-orang yang sejak awal ditanam untuk menciptakan momentum. Jika benar demikian, maka G30S tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai kegagalan kudeta PKI, melainkan sebagai hasil dari permainan intelijen berlapis, di mana Soeharto berada di tengah pusaran, memanfaatkan infiltrasi, dan menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Jejak sosialis di rumah Soeharto. Kedekatan Soeharto dengan lingkaran sosialis tidak berhenti pada forum diskusi atau pertemuan intelektual. Ada jejak yang lebih konkret, bahkan intim, dalam kehidupan pribadinya. Ketika masih bujangan dan tinggal di Yogyakarta, Soeharto tercatat mengizinkan rumah dinasnya ditempati oleh dua perwira muda, Amir Murtono dan Marjuni. Kedua nama ini bukan perwira biasa. Mereka dikenal dekat dengan faksi pro-PSI di tubuh Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia, organisasi sayap yang kala itu menjadi wadah kaderisasi politik dan militer bagi kaum sosialis. Faksi ini berakar langsung pada garis ideologi Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama RI dan tokoh oposisi penting bagi Soekarno. Syahrir sejak awal menekankan model sosialisme demokratik yang berbeda dari komunisme Moskow maupun nasionalisme radikal Soekarno. Ia percaya pada pendekatan rasional, pendidikan politik, dan penyusupan kader-kader ideologis ke jantung lembaga negara. Pepolit atau pendidikan politik menjadi instrumen utama untuk mewujudkan agenda itu. Disitulah terlihat jelas bahwa keberadaan Amir Murtono dan Marjuni di rumah dinas Soeharto bukan sekadar soal menumpang tempat tinggal, melainkan bagian dari strategi menanamkan pengaruh ideologi pada perwira muda Angkatan Darat. Soeharto, sadar atau tidak, berada di pusaran strategi ini. Fakta bahwa ia membuka ruang bagi tokoh-tokoh pro-PSI menunjukkan setidaknya ada tingkat kenyamanan dan kedekatan personal dengan jaringan sosialis. Apalagi, Soeharto dikenal bukan figur ideologis murni, melainkan seorang perwira yang lihai menjaga hubungan ke berbagai faksi. Ia bisa mendekat ke kelompok nasionalis Soekarno, berhubungan dengan lingkaran sosialis Syahrir, sekaligus tetap menjaga jarak aman dari PKI. Tokoh-tokoh lain memperkuat benang merah ini. Kolonel Wiono, alumni Taman Siswa sekaligus kader Pepolit, memainkan peran penting dalam menyebarkan gagasan sosialis di kalangan perwira Jawa. LM Sitorus, Sekjen Partai Sosialis, aktif di Jawa Barat. Rauf Anwar membina jaringan di Jakarta, sementara Dimyati dan Nurullah bergerak di Jawa Tengah.
Bahkan Suharto di Bandung, yang kelak berinteraksi langsung dengan Soeharto di Seskoat, adalah bagian dari orbit ini. Dengan kata lain, PSI memang sejak awal menanamkan kadernya di jantung militer, bukan melalui perebutan politik formal, melainkan lewat strategi jangka panjang, mengasuh perwira muda, membentuk forum diskusi, dan menempel pada kehidupan sehari-hari mereka. Di titik ini, pertanyaannya menjadi lebih tajam. Apakah Soeharto hanya kebetulan bersinggungan dengan begitu banyak simpul PSI, ataukah ia memang bagian dari proses kaderisasi terselubung yang dilakukan partai itu? Jika iya, maka narasi resmi Orde Baru yang menggambarkan dirinya sebagai jenderal murni anti-komunis dan setia pada Soekarno hingga malam G30S menjadi semakin sulit dipercaya. Soeharto justru tampak sebagai pemain yang sejak awal terbiasa berinteraksi dengan beragam ideologi, lalu memanfaatkan semuanya demi posisinya sendiri. Benang merah ini memperlihatkan sesuatu yang lebih besar. Soeharto bukan sekadar oportunis, melainkan aktor yang sejak masa mudanya sudah terhubung dengan kontestasi ideologis besar. Ia berada di persimpangan Soekarnoisme, sosialisme Syahrir, dan komunisme Aidit. Bahwa akhirnya ia tampil sebagai pemenang pada tahun 1965, mungkin bukan semata hasil kebetulan sejarah, melainkan konsekuensi dari jejaring panjang yang sejak awal ia jaga dan rawat. Mengapa fakta ini penting? Selama puluhan tahun, Orde Baru membungkam semua kemungkinan narasi alternatif. Namun jejak-jejak ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Soeharto sengaja menjaga kontak dengan PSI sebagai jaring pengaman politik bila PKI runtuh? Mengapa nama-nama yang pernah satu forum diskusi dengannya kelak berakhir di kursi terdakwa Mahmilub atau sebagai buronan negara? Dan apakah benar G30S sepenuhnya rencana PKI atau ada infiltrasi dan manipulasi intelijen yang lebih kompleks? Jika hubungan Soeharto dengan PSI memang nyata, maka kita harus merevisi pemahaman kita tentang bagaimana ia mengkonsolidasikan kekuasaan setelah tahun 1965. Tragedi G30S bukan hanya soal pemberontakan PKI, tetapi bisa jadi juga hasil tarik-menarik jaringan politik lama, yang sejak awal kemerdekaan sudah terhubung di Yogyakarta. Jejak-jejak ini mungkin tak pernah muncul dalam buku pelajaran sekolah, tetapi dengan menghubungkan potongan informasi dari kelompok diskusi Pathop, peran Brigjen Soeharto, hingga jaringan PSI di sekitar Soeharto, kita bisa melihat sejarah Indonesia tahun 1965 bukan hanya sebagai pertarungan ideologi, melainkan juga permainan jaringan, infiltrasi, dan kalkulasi pribadi. Sebuah bab yang masih menunggu untuk benar-benar dibongkar. Kalau Anda merasa video ini membuka perspektif baru, klik like, bagikan ke teman-teman, dan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah Soeharto memang bagian dari jaringan PSI sejak awal? Atau sekadar pemain oportunis? Dan tentu saja, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan sejarah kritis lainnya.